Begini ya, ustadz sekalian, ada sebuah wasiat di sini saya nggak hafal bait keberapa mengatakan wasiat. Beliau mengatakan amalkan wasiat setiap detik arah kan? Arah dengan mana? Amalkan wasiat setiap detik arah kan? Apa terus lanjutan? Terus barang siapa yang intinya beliau tidak main-main buat wasiat ini. Serius beliau buat wasiat ini. Serius. Jadi sendiri juara. Terus Tuan Pirajai, dia emang terjadi apa-apa waktu tulis. Dan yang beliau bahas di sini masalah yang akan terjadi besok. Itu. Jadi dari istilah wajra berlaku. Dan kalau ada yang mengatakan mengusul tadi Sultan mungkin terlambat hadir, ada teman kita yang mengusul tadi. Ada teman kita yang mengusul mungkin perlu sudah tahu. Ada teman kita di antara kita barusan mengusul sebelum sudah datang. Kita ini terlalu kita sekarang coba kita melihat organisasi yang lain katanya. Organisasi yang lain itu mengkaji hal-hal yang kontemporer, membaca majalah-majalah ilmiah ini. Kenapa kita masih mengkaji wasiat katanya sampai dipukul wasiatnya? Kita masih terjumpa dengan wasiat ini aja gitu. Maaf. Ada tadi teman kita, saya mengatakan demikian, saya menjawab begini. Tadi juga sudah dijelaskan sama beliau. Beliau tersinggung, kita pun tersinggung. Jadi boleh kita mengusulkan apapun, tapi sikapnya tolong dijaga. So yang sopan, jangan terlalu keras, apalagi sampai buku ini ditempelek begitu. Kan tersinggung lah yang lain. Kan? Jangankan buku ini, coba misalnya ada foto bapak Sida atau foto ibu Sida, kayak gini kan mukanya di bawah kan pasti sudah marah. Ini lebih dari bapak kami. Jadi jangan begitu kan, gitu. Pukul di depan kami. Gitu. Terus dari amalkan setiap detik itu, kalaupun Sida menganggap ini tidak bermanfaat untuk didiskusikan, bagi kami bermanfaat, itu aja. Bagi kami bermanfaat untuk masa depan. Sida mengatakan banyak yang kita tidak tahu, apa yang mereka ketahui kita nggak tahu. Kita juga harus meyakini bahwa yang kita pelajari ini mereka juga belum tahu. Mereka mana ada yang tahu Kalijaga ngampil untuk kita tidak ada yang tahu itu. Jadi kita seharusnya bangga. Mereka nggak tahu seperti ini. Dan juga saya tidak menyalahkan usulan tadi, bagus, cuma kita mengkaji yang lain tidak harus menafikan ini ditinggalkan, bisa kita kaji sama-sama. Dan juga dijelaskan sama-sama Muzani kan sudah ada pengkajian kaji di makalah setiap bulan, ada ini itu nanti dikembangkan bagaimana tanpa ini ditinggalkan. Begitu, apalagi dipukul-pukul, dibilang nggak berlaku zaman sekarang. Dan ya, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Ya seperti inilah pecut akhirat keliling dunia dalam tempo sekejap mata. Jadi siapa saja. Soalnya begini kepalanya. Siapa saja. Abnak Nahdiyin yang pekel-pekel itu akan walaupun menurut saya Anda jangan menganggap siapa yang pekel. Anda mungkin terlintas siapa gitu kan. Kita dalam ayat ini sangat pentas sikap tanggung-tanggung kita. Maaf. Atau mungkin kita nanti tahu kan demi sebuah nama, demi sebuah masa, demi sebuah jamaah. Kita lihat kita kritis ya, ini maaf ini. Lihat kejadian di Indonesia sekarang ini. Karena Muhammadiyah di Indonesia sama aja gitu kan. Saling antum ya tahu siasah syariah baca itu kan. Seperti itu siasah. Siasah memang enggak heran lah kalau orang mengatakan satu kotor. Karena memang pelakunya walaupun dia kiai, tuan guru banyak yang siasah yang tidak mengenal Islam. Silahkan ditanggapi. Tidak, saya bukan menanggapi, tapi sekedar dari kita ya. Saya Gunawan, saya bukannya Suzon Samsida. Jadi jangan salah paham sama saya. Dan ya, dan makanya Subhanallah, mudah-mudahan saya jangan orang pekel. Tapi kenapa saya ketawa-ketawa baca ginian ini? Saya ketawa bukan tahkir. Tapi ada faktor dari teman-teman ini yang membangkitkan ketawa saya. Nah, itu. Ada satu hal yang tak sedikit mas, sungguhnya sering sekali hizis mas kawin itu oke nggak apa-apa tuh bagus. Cuman kita nggak lupa
bahwa semuanya kita punya kitab suci, marja utama dan Al-Quran. Nggak apa-apa antum semua beli hizib mas kawin buat suruh istri antum beli hizib buat apa, antum beli hizib buat mas kawin. Terus jangan lupa Al-Quran dibelakangkan, di mahjur gitu kan, sebab yang menganggap, mungkin banyak orang Nahdien yang masih menganggap hizib itu diingat dibaca tiap minggu malam Senin, sementara Al-Quran kalau nggak pernah baca Al-Quran. Ada yang nggak pernah Quran nggak jadi mas kawin, hizib terus gitu, sehingga terlupakan Al-Quran. Ini sebagian, bukan seluruhnya gitu kan. Mungkin nanti sebagai meluruskan saja gitu kan, oke nggak apa-apa jadi mas kawin, hizib lupa ada Quran gitu kan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah gitu kan. Ketika mengatakan Rabbi inna qaumi ittakhadhu al-Qur'ana mahjura. Jadi itu ada di sana kan, Anda harus paham juga masjid seperti apa. Mereka kan bacanya. Ada, bukan semua ada gitu kan. Itu udah majur. Meninggalkan berarti Al-Qur'an. Mengutamakan timbang Al-Qur'an itu mahjur. Ada yang doa-doa yang dari hizib yang dikatakan oleh wali-wali, kalau di kita, kalau kita itu pakai berdoa. Al-Quran yang ada di hizib nggak pakai doa, itu mahjur. Dibelakangi, didahulukan, itu kan mahjur, artinya buat kan, bisa didahulukan, di belakangan, itu mahjur. Kita tidak boleh memojokkan apalagi suuzon kepada guru kita sendiri. Kita memandang sesuatu itu secara objektif. Jangan karena kita benci pada seseorang, kita hanya melihat yang kita lihat itu kekurangannya saja. Rasulullah Ibnu Mas'ud ketika ditanya oleh para sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud, saya ini gundah, saya ini sakit hati, saya ini sombong, saya ini banyak penyakit hati gitu kan, saya perlu obat. Obatnya apa kata Ibnu Mas'ud? Ada 3. Udah jelas obatnya 3 katanya. Ya ada sih yang lain, cuman nggak nutup obat lain itu manjur gitu kan. Jadi katakan begini, pertama Anda datangnya menjadi sebagai ta'lim, menjadi ilmu gitu, pertama. Kedua, kalau nggak bisa itu silakan baca Al-Quran. Ini obat ini Al-Quran baca. Ya, obat paling manjur Al-Quran itu. Kemudian ketiga itu kalau nggak bisa kenyang juga dengan kenyang itu sembuh gitu kan dengan baca Quran, berarti hati kita udah gimana kayak apa gitu kan. Saya yakin kalau orang mukmin itu apabila dia beriman sama Quran pasti sembuh gitu, kamu saya gitu kan. Kemudian kalau nggak bisa dengan menghadiri majelis ta'lim, baca Quran, dengan sholat tahajud. Inilah obat yang para sahabat dia pakai. Kalau udah ada obat yang memang sudah asli Rasulullah dari sahabat yang mengatakan paling khairul qurun, kenapa kasih obat yang masih belum jelas pabriknya dari mana gitu kan? Belum jelas pabriknya dari mana pabriknya. Ini obat sudah pabrik dari Quran, Rasulullah, terus sahabat. Apa yang kita cari lagi? Ini baca Quran, silakan. Anda mau wirid Quran sehari semalam, nggak habis itu Quran. Itu obat. Anda bertahajud semalam untuk ada itu ini obat. Memang obat itu ada yang memulungnya gitu, ada yang membelinya gitu kan. Obat itu ada aja gitu kan. Yang obat kan pintar ngomong kan. Santer belajar dulu dia obat kan. Ada aja yang beli itu. Gitu. Padahal sudah ada obat yang dari sana Rasulullah. Gitu kan. Silakan ditalik. Saya rasa kalau kita untuk Paham. ya, kali-kali akan menghabiskan waktu Mungkin belum juga. Ya Ya Tidak apa-apa. Kasih yuk. Anda juga belum selesai kan? Dapurnya. Iya, daripada nanti ngomong lagi. Supaya nggak ada yang salah paham. Ada. Perlu. Ini start. Ya, ini. Sida mengatakan Quran tobat, kami pun mengatakan Quran tobat. Si kami mengatakan hizib itu juga obat. Saya mengatakan hizib itu obat apa enggak? Ya sudah, berarti enggak ada masalah. Kami tidak mengatakan Quran itu tidak obat. Quran itu juga harus dibaca. Apalagi per huruf itu berapa 10 pahala. Sida juga demikian harus mengakui hizib itu juga obat. Jangan mengatakan cukup Quran doang. Karena ada hadis mengatakan rubakari Quran wal Quranu yal'anu. Kita harus hati-hati. Ada jawabannya hadis-hadis lain. Ada hadis mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'il mahdiyina min ba'di.